Yang kelima, senantiasa beribadah, berdoa dan memohon kepada Allah rahmat, rezeki dan karunia-Nya. Makanya diperintahkan kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting, ibadah kepada Allah. Maka dianjurkan orang-orang fakir, miskin untuk ibadah. Tegakkan ibadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah, melaksanakan sholat, puasa, berzikir kepada Allah, doa kepada Allah. Allah akan hilangkan kesulitan, kesusahan. Dan Allah jadikan hati itu cukup. Dengan rezeki yang sempit, yang pas-pasan, cukup. Cukup. Allah yang memberikan itu, hati itu. Demikian. Makanya harus kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Kitanya pertama kali harus banyak ibadah kepada Allah. Keluarga kita harus banyak ibadah kepada Allah. Istri, anak kita. Kemudian juga orang-orang fakir miskin ini harus memperbanyak ibadah kepada Allah Taala. Dengan ibadah Allah akan berikan rezeki. Ibadah. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sholat, Allah kaitkan sholat itu dengan rezeki. Antum lihat kalau yang bawa mushaf Al-Quran, ya sebenarnya banyak ayatnya. Cuma diantara dalam surah Thaha. Di surah Thaha, surah yang ke-20 ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah berfirman, perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Kami enggak minta rezeki kepada kamu. Kami yang akan berikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Allah sebutkan di sini suruh sholat dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Sholat kebutuhan kita, kewajiban dan kebutuhan. Kalau kita sholat dengan ikhlas kepada Allah, dengan khusyuk, dengan tumanina dan ingat kepada Allah, itu kenikmatan yang luar biasa sudah. Makanya coba kita berusaha bagaimana sholat kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Nikmat. Dan kita merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Nabi SAW merasa nikmat. Kalau sudah sholat, nikmatnya luar biasa sudah. Cuma banyak orang kalau sholat terburu-buru. Ya tidak? Terburu-buru sampai nggak sempat zikir. Habis sholat mestinya zikir, langsung pegang HP. Oh, jadi budak HP. Zikir kepada Allah, sibuk dengan HP. Sibuk dengan pekerjaan. Sholat, kata Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan ketentraman, ketenangan hatiku dalam sholat. Nikmat Nabi kalau sudah sholat. Nikmat, lama kalau Nabi sholat itu. Rukunya lama, sujudnya lama, nikmat, tenang. Kenapa? Munajat kepada Allah. Karena Allah berada di hadapan kita ketika kita sholat. Maka dengan itu kita akan terus munajat kepada Allah. Merasa bersyukur dengan nikmat Allah dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Ibadah kepada Allah. Allah pasti akan cukup dengan rezeki itu. Makanya di sini sholat Allah mudahkan. Contoh yang lain, Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ibadah di mihrabnya. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya ada rezeki, ada makanan, buah-buahan. Ditanya dari mana? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'inda rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam yang ibadah terus kepada Allah Taala, didapat rezeki. Ditanya dari mana rezeki ini? Dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Makanya kita memperbanyak ibadah kepada Allah dan bersyukur atas nikmat itu. Jadi saya lanjutkan. Dari Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam ketika masuk menemui Maryam sudah ada rezeki dengan ibadah kepada Allah Taala. Karena dia memang sudah bernazar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dari ini kita pahami bahwa kita nggak bekerja usaha, tetap wajib bekerja usaha. Tapi ibadah terus jalan kepada Allah, berzikir terus kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki itu. Bertakwa, harus bertakwa, jangan maksiat. Dengan bertakwa dibuka rezeki itu oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Diberikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa-doa saya sebutkan di sini yang kita mohon kepada Allah agar kita berdoa, memohon kepada Allah, minta rezeki, minta karunia dan rahmat Allah. Jangan kita minta kepada manusia, minta kepada Allah SWT. Yang keenam, menjauhkan diri dari cara-cara yang haram dalam mencari rezeki. Nah ini harus diperhatikan. Gak boleh kita mencari rezeki dari yang haram, gak boleh. Kalau jelas itu sudah usahanya haram, tinggalkan. Kerja di perusahaan yang haram, umpamanya pabrik khamr, gak boleh. Minuman keras gak boleh. Atau usaha lagi narkoba, hukumnya haram, nggak boleh. Atau pabrik rokok, nggak boleh lagi, haram itu. Karena rokok hukumnya haram, nggak boleh kerja. Atau di bank, nggak dibolehkan. Pokoknya yang haram nggak dibenarkan kita. Nggak boleh mencari uang dengan cara yang haram. Atau berjudi, atau mencuri, atau korupsi, atau jual beli barang yang haram, atau orang itu berzina, atau jadi dukun, orang pintar, paranormal, ini semua haram. Ini nggak boleh. Dan tidak akan barokah, tidak akan barokah. Udah haram, semua yang haram nggak ada barokahnya. Semua yang haram nggak ada barokahnya. Dan merusak dirinya, merusak istrinya, merusak anaknya, merusak agamanya, merusak akalnya, nggak barokah. Makanya untuk memperhatikan. Bahkan ancamannya apa? Neraka. Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut bagi dia. Maka jangan cari yang haram. Mengambil uang orang, menipu, khianat kepada orang, mengambil uang kantor, uang yayasan, nggak boleh. Harus dia bekerja dengan cara yang halal, nggak boleh mengambil yang haram. Saya bacakan hadisnya. Antum lihat di halaman 39. Nabi SAW bersabda, Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha fajmilu fi talab wa la yahmilanna alakum istibta'u rizqi ay yatlubahu bi ma'siyatillah fa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Sesungguhnya Ruhul Qudus, malaikat Jibril, membisikkan ke dalam hatiku bahwa sesungguhnya jiwa seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum ajalnya sempurna dan rezekinya disempurnakan. Maka perbaikilah dalam mencari rezeki. Janganlah keterlambatan datangnya rezeki membawa seorang di antara kalian untuk mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala, apa yang ada di sisinya tidak bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya dari sahabat Abu Umam Al-Bahili, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Untuk lihat di sini, perhatikan di sini, bahwa seorang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Kalau jatah rezekinya habis, baru dia mati. Kalau jatah rezekinya belum habis, nggak akan mati dia. Meskipun sudah ditembak, ya 100 pelor umpamanya, kalau Allah belum tentukan mati, dia nggak akan mati. Kalau rezekinya belum habis, jatahnya belum habis, nggak akan mati dia. Perhatikan ini ketentuan dari Allah SWT. Kemudian yang kedua di sini, Nabi menyuruh kita fa'ajmilu fit talab. Maka baiklah kalian dalam mencari rezeki. Cari usaha yang halal. Ribuan yang halal, masih ribuan banyak yang halal. Dan tidak hina bagi kita, umpamanya sekarang kita di lampu merah umpamanya, kita jual air aqua, jual kue, jual apa? Itu mulia. Dan gak menghinakan diri kita sama sekali. Mulia. Kenapa? Kita jualan. Bukan minta-minta. Yang gak boleh, yang haram minta-minta. Dan itu menghinakan diri. Tapi kalau kita jualan, gak ada masalah, boleh. Antum sebagai dai, sebagai ustadz, antum jualan kepada murid antum, nawarkan barang, gak ada masalah. Dan bukan hina dalam Islam. Jadi jangan kemudian
Pekerjaan itu apa saja, antum jual apa aja, nggak ada masalah. Yang penting itu halal dan tidak menghinakan diri antum. Nah kebanyakan orang gengsi, nggak mau. Gengsi dia nggak mau jual-jual seperti itu. Maunya jualan yang mahal, dapat untungnya juga gede. Ya sampai kapan? Kasihan istri teriak-teriak di rumahnya, anak juga demikian kelaparan. Terus numpuk utang. Kenapa? Mau cari kerjaan yang bagus. Ya nggak dapat. Jadi kuli dulu. Jadi kuli di pasar, nggak ada masalah. Mulia jadi kuli, gotong barang, nggak apa-apa. Jadi kuli, kata Nabi, seorang pergi ke hutan, dia ambil kayu bakar, dia pikul, dia jual, lebih mulia daripada dia minta kepada manusia, diberikan atau tidak diberikan, kata Nabi SAW. Mulia dia jualan itu. Karena banyak orang nggak mau seperti itu. Mulia kita jualan yang halal itu mulia. Apa aja kita lakukan. Jadi kuli orang nggak apa-apa, jadi supir nggak ada masalah. Selama itu halal nggak ada masalah. Dan nggak menghinakan diri kita. Atau kita sebagai dai, sebagai ustadz. Saya pernah jadi ustadz, artinya saya pernah jadi supir. Disuruh orang nggak ada masalah. Nggak ada masalah disuruh jualan apa air aqua di pinggir jalan, nggak ada masalah, halal. Yang nggak boleh minta-minta, yang nggak boleh minta-minta. Itu yang nggak boleh. Jadi apa saja yang kita lakukan usaha itu banyak ribuan usaha yang halal yang kita lakukan. Harus kita daripada hidup tiap hari utang, mendingan kita tidak punya modal jadi kuli sudah di pasar. Tawarkan jasa itu kepada orang dan itu mulia. Makanya di sini cari rezeki yang halal. Fa'ajminu fit talab. Kemudian janganlah lambatnya rezeki. Lambatnya rezeki itu kamu mencari rezeki itu dengan cara maksiat, nggak boleh. Karena Allah nggak redho dengan perbuatan itu. Jadi jangan cari rezeki dari jalan maksiat. Kok saya begini terus? Sabar. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah dagang, sudah usaha, sudah kerja, meskipun dapatnya pas-pasan, tetap sabar. Selama kita ibadah kepada Allah, mesti rezeki itu akan diberikan barokah oleh Allah, pasti sudah. Yakin kita. Tapi kita ibadah kepada Allah, tambah rezekinya susah, seret, ini malah tambah jauh dari Allah, tambah maksiat. Mestinya ketika rezekinya ditakdirkan pas-pasan, tambah dekat dengan Allah, tambah rajin sholatnya, tambah rajin sholat malamnya, tambah rajin doa kepada Allah siang dan malam. Doa kepada Allah, Allah akan berikan. Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, "Dalakan berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan." Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Maka perbanyak kita ibadah kepada Allah SWT. Tapi jangan mencari nafkah dari yang haram, jangan, selama-lamanya jangan. Jangan menipu orang. Dan banyak sekarang orang usaha transaksi dengan penipuan, nggak boleh nipu orang. Nggak barokah. Seandainya antum usaha, dagang, ya, dengan cara menipu, seandainya untungnya 2 miliar, kecil lah, 2 miliar, nggak ada artinya itu. Tapi tidak barokahnya, dosanya, siksanya sampai hari kiamat nanti, ruginya dia. Kita cari dengan keringat kita sendiri yang halal, itu mulia. Tapi jangan cari dengan keringat orang lain. Kita cari dengan minta kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan, dan pasti Allah akan berikan kemudahan. Tapi jangan berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketujuh, bekerja dengan jujur, amanah dan sungguh-sungguh. Kerja dengan jujur, amanah, sungguh-sungguh. Jadi kalau kita kerja sama orang, ya harus amanah. Masuk kerja, kita sudah masuk kerja di kantor atau perusahaan, meskipun ikhwan kita sendiri, teman kita sendiri, kan ada aturannya. Masuk jam 8, pulang jam 4, atau kita sudah bikin perjanjian, kamu kerja dari jam segini, kamu dapat gaji segini, sudah kita tanda tangan, setuju, penuhi janji itu. Kita sudah berjanji, penuhi janji. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji itu, karena janji itu akan ditanya oleh Allah. Kita sudah tanda tangan, kita kerja di perusahaan itu, bahwa kita dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4, laksanakan dengan baik tugas itu. Tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah. Di tengah-tengah itu kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perhatikan,
amanah dalam bekerja itu, laksanakan tugas dengan baik. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya. Jadi seorang muslim dia wajib bekerja, wajib mencari nafkah untuk dirinya, istrinya, orang tuanya, wajib. Dan kalau dia sudah bekerja, usaha, dia harus amanah, nggak boleh khianat, dan dia juga harus jujur dan sungguh-sungguh kerja itu. Jangan malas-malasan, sungguh-sungguh. Ini harus kita perhatikan dalam masalah kita bekerja. Kadang-kadang orang sudah dikasih nikmat oleh Allah bekerja, nikmat sudah. Apakah dia sebagai guru, apakah dia di satu perusahaan, Masya Allah, ikhwan kita juga, dan jauh dari maksiat, nggak campur lagi perempuan, usaha jelas halal, itu bersyukur pada Allah, kerja dengan baik. Ini banyak yang kadang-kadang malas-malasan, sehingga kadang-kadang ada orang untuk merekrut karyawannya mencari orang awam, kata mereka, lebih baik daripada cari ikhwan sendiri. Kenapa? Kalau ikhwan sendiri kadang-kadang bandel, tidak amanah, bolos melulu katanya, kaselan. Apa kaselan? Males. La haula wala quwwata illa billah. Sampai seperti itu, dan ini terjadi. Saya cerita terjadi yang seperti itu. Sampai akhirnya dicari orang awam. Mesti kan cari ikhwan sendiri lebih baik. Karena mereka juga punya istri, punya anak. Cuma karena begitu. Waktu jam 8 masuk kerja, dia masuknya jam berapa? Jam 10. Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Dia harus penuhi janji, itu harus penuhi. Kemudian nggak boleh malas. Antum lihat yang ke-8, nggak boleh malas. Jadi nggak boleh malas. Jadi yang ke-8 nggak boleh malas. Ini banyak orang yang malas, sudah miskin, tinggal di rumah kontrakan, kemudian anaknya 4, sekolah, bangunnya jam berapa? Habis sholat subuh, bangun ntar jam 9. Ya, jam 9 baru bangun, ngopi dulu, ngerokok dulu, baru kemudian jalan. Gimana datang rezeki? Orang pagi dia sudah jalan, tinggalkan yang haram semuanya. Sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian pulang ke rumah. Kalau dia mau ngopi nggak ada masalah, tapi nggak boleh ngerokok, rokok haram hukumnya. Kemudian berangkat kerja, cari usaha ke pasar, kemana cari. Bab Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barokah pada umatku pada waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi. Ini kan enggak. Malam bukannya tidur, malam begadang, nonton. Akhirnya tidurnya telat, bangun subuhnya telat. Ini banyak begini. Ya, orang-orang miskin, fakir, banyak yang seperti ini. Mestinya kan dia tidurnya lebih awal, supaya apa? Supaya bisa bangun tahajud, doa kepada Allah, minta ampun atas semua dosanya, minta ampun buat dia, minta ampun buat orang tuanya, minta ampun buat istrinya, buat anaknya, minta jalan keluar yang terbaik dari kehidupan dia, minta hidayah, minta petunjuk, minta diselamatkan dari malapetaka, minta sorga, jauhkan dari api neraka. Banyak permintaan yang diminta, minta rezeki yang halal kepada Allah. Bangun tengah malam doa, kemudian subuh sholat berjamaah di masjid, zikir pada subuh, zikir pagi, kemudian setelah itu pulang ke rumah, berangkat lagi cari maisha, keluar dari rumah, jangan di rumah, keluar dari rumah. Apa yang bisa kita cari? Maisha ini banyak diam di rumah, jadi beban dia, beban buat orang tuanya, beban buat istrinya, beban buat anaknya. Orang ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh kita jadi beban buat orang lain selama-lamanya. Kita harus jadi orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain, yang jadi beban dalam hidup ini. Kita harus menjadi orang yang semangat, nggak boleh malas, nggak boleh malas, nggak boleh futur, nggak boleh kemudian nggak mau bekerja, nggak mau belajar, malas, nggak boleh dalam Islam. Antum baca hadisnya, halaman 41. Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qadarallahu wa ma sya'a fa'al. Atau boleh juga
qadarullahi wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi SAW, untuk perhatikan hadisnya, halaman 41. Halaman 41. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dalam segala urusan kamu. Jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau ditimpa musibah, jangan sekali-kali engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi begini dan begini. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Antum perhatikan di sini. Perhatikan. Jangan tidur. Jangan ngobrol. Itu yang belakang jangan ngobrol. Jangan main HP. Perhatikan baik-baik supaya antum dapat ilmu yang bermanfaat. Nanti sia-sia jalan dari tempat yang jauh sampai sini nggak dapat apa-apa, rugi. Pengajian ini harus mendapatkan manfaat dan barokah buat antum, buat kita semuanya. Di sini Nabi bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya ada kebaikan. Saya mau tanya kepada antum, kebaikan apa? Ya, yang depan ini, semuanya jawab. Ada hadiahnya enggak? Ya, jawab yang depan ini. Kata Nabi, wa fi kullin khairun, pada keduanya kebaikan. Kebaikan apa? Iya, kebaikan apa? Masa nggak bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? 6. Bukan. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya ada kebaikan. Kebaikan tentang apa? Enam. Pada keduanya ada kebaikan tentang imannya. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya kebaikan tentang apanya? Tentang imannya, masa ada iman dia. Kalau orang kafir nggak ada kebaikannya. Orang kafir nggak ada kebaikannya. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Makanya kita nggak boleh menjadi orang yang lemah. Iman kita harus kuat. Iman kita harus kuat. Jangan selalu mengatakan, saya kan orang awam, sudah 10 tahun ngaji, saya orang awam. Kenapa dia mengatakan begitu? Supaya boleh semua maksiat dilakukan. Iya kan, kalimat itu kalimat saya orang awam, supaya apa? Supaya boleh semua yang dilanggar. Nggak boleh. 10 tahun ngaji masih bilang orang awam. Orang mualaf baru setahun masuk Islam aja sudah Masya Allah akidahnya, ibadahnya, karena dia belajar sungguh-sungguh dan mengamalkan. Kalau zaman Nabi baru masuk Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah perang, syahid, surga selama-lamanya yang kekal abadi. Baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini udah ngaji 10 tahun, kita orang awam Ustaz, orang awam 10 tahun ngaji, belajar apa antum? Maksudnya kalau 10 tahun tuh udah banyak yang dia hafal dari Quran, udah hafal dari hadis, udah banyak yang dilaksanakan dari ibadah kepada Allah. Mesti demikian. Sudah banyak kitab yang dibaca. 10 tahun ngajinya. Gitu. Iya, harus seperti itu orang Islam. Nggak boleh jadi orang yang lemah. Kemudian kata Nabi, perhatikan di sini. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Ini perhatikan, kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Mencari nafkah, saya tanya kepada antum, manfaat atau tidak? Manfaat. Nuntut ilmu, manfaat. Harus kita berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kita. Membantu orang tua, membantu istri, membantu anak, membantu orang fakir miskin, harus kita punya semangat. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, terutama berkaitan dengan nuntut ilmu. Berkemauan keras.
Untuk ilmu harus punya kemauan yang keras. Ibadah kepada Allah punya kemauan yang keras. Kita mau ibadah haji, umroh, kita orang fakir miskin, tapi punya kemauan keras, saya pengen ibadah haji. Meskipun saya nggak punya apa-apa, miskin, tapi tetap saya pengen ibadah haji. Minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Saya miskin nggak punya apa-apa, tapi saya pengen umroh, Allah akan kabulkan doa itu. Jangan ingat deh, jangan bilang gini, ya saya orang miskin nggak punya apa-apa, gimana saya bisa ibadah haji? Jangan mengatakan demikian. Apalagi mengatakan saya orang fakir miskin, nggak mungkin saya ibadah haji, nggak mungkin. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangan mengatakan demikian. Jangan menghinakan diri kita dan jangan meremehkan kekuasaan Allah SWT. Kita wajib husnudzon kepada Allah. Allah akan memberikan segala macam kepada kita semuanya. Yakin seorang yang beriman demikian. Yakin Allah pasti membantu kita. Umpamanya sekarang kita baca buku. Saya ini udah bertahun-tahun nggak bisa hafal ini juz amma. Kita punya kemauan keras. Orang lain kenapa bisa hafal juz amma? Kok kita nggak hafal? Harus bisa. Minta tolong kepada Allah. Jangan lemah. Harus bisa. Orang Islam seperti itu. Orang Islam tuh harus maju, bukan mundur. Perhatikan tuh, orang Islam harus maju dalam kebaikan. Nggak boleh mundur. Makanya Ibnu Qayyim, perhatikan di sini. Tolong perhatikan. Ketika membahas ayat dalam surah dalam kitabnya Madarijus Salikin, liman syaa'a minkum ayataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa yang Allah yang berkehendak untuk maju atau mundur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang muslim dia harus maju, nggak boleh mundur dia. Apapun yang dihadapi harus maju dia dalam kebaikan, nggak boleh mundur. Maju adalah menuju surga, mundur berarti neraka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maju surga, mundur neraka. Makanya kita harus maju orang Islam, berkemauan keras kepada yang bermanfaat, mencari nafkah manfaat. Nggak boleh jadi beban buat orang lain, harus cari nafkah kita. Cuma tinggal kita bagi waktunya. Waktu kita buat ibadah kepada Allah, waktu buat membaca Al-Quran, waktu kita buat nuntut ilmu, waktu buat mencari nafkah, waktu buat istri kita, waktu buat anak, waktu buat hadir majelis taklim. Harus kita ngatur waktu. Waktu kita buat olahraga, ada waktu. Tinggal pandai nggak kita mengatur waktu itu. Kalau kita pandai mengatur waktu, kita akan jadi orang yang sukses, orang yang beruntung kita. Harus kita banyak waktu yang sia-sia kalau kita lihat. Bukan hanya orang awam, hatta talabatul, hatta para dai banyak yang waktunya berantakan. Urusannya sibuk dengan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Tapi ingat di sini, wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Jangan kita andalkan akal kita, jangan kita andalkan kepintaran kita, jangan kita andalkan kekuatan kita, tapi minta tolong pada Allah. Bahwa kita pada hakikatnya lemah, nggak punya apa-apa dan punya kemampuan. Minta tolong pada Allah SWT. Dalam semua hal kita minta tolong pada Allah. Kemudian wala ta'jas, jangan lemah. Jangan lemah, jangan malas, jangan lemah. Orang beriman harus kuat, nggak boleh lemah, nggak boleh patah semangat. Gagal, nggak boleh patah, terus jalan. Usaha dagang gagal, dagang ini gagal, terus nggak boleh berhenti. Tetap pasti suatu waktu Allah akan berikan jalan peluang yang terbaik, yang Allah ganti puluhan kali lipat dari kerjaan sebelumnya. Pasti yang seperti itu. Yakin, husnudzon kepada Allah dan minta tolong pada Allah. Itu orang beriman. Orang yang beriman itu harus punya semangat yang kuat dan tinggi, nggak boleh lemah, nggak boleh rendah. Karena Allah mencintai orang-orang yang punya akhlak yang mulia dan tinggi. Dan Allah nggak suka orang-orang yang punya akhlak yang rendah. Allah nggak suka. Karena Allah, kata Nabi, yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Allah mencintai akhlak yang mulia yang tinggi, dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Patah semangat, malas, ini akhlak yang rendah. Nggak boleh orang yang beriman punya akhlak yang rendah. Harus semangat. Antum sekarang belum hafal Quran, saya harus bisa hafal Quran. Nggak semuanya bisa 2 juz, 3 juz, harus. Saya belum bisa baca kitab ini, harus bisa saya baca kitab. Saya belum bisa usaha dagang, saya harus bisa dagang ini, supaya bermanfaat. Begitu orang Islam, harus maju dan harus berkembang, nggak boleh mundur dia. Kalau kena musibah, kita bilang takdir Allah ini, qadarullah ma syaa fa'al. Jangan kita mengingat coba kalau dulu saya begini, kalau saya begini, nggak boleh kalau, karena kalau dan seandainya membuka pintu peluang setan.